Tadi Hmm. sewaktu saya mempersiapkan eh, khotbah ini, istri saya itu nge-share satu gambar yang menarik. Nah, jadi saya coba share ya. Itu sangat membantu sekali untuk memahami firman yang coba saya bawakan pada malam hari ini, yaitu bertahan dan menjadi kuat. Nah, menarik ya gambarnya ya. Gambarnya sungguh indah. Saya nggak tahu ini apakah gambar yang sengaja dibuat pakai AI ataukah ini diketemukan oleh tukang fotonya. Jadi itu ada satu hal yang menarik, ada batu besar dan ada pohon di bawahnya. Seringkali kalau kita melihat, kalau kita berada dalam posisi seperti ini, maka seperti itu beban itu kan itu beban tidak selalu diangkat. Kadangkala kita hanya perlu bertumbuh sehingga beban itu terasa kecil. Nah, gitu. Maksudnya banyak orang merasa, aduh Tuhan, kapan bebanku ini hilang? Kapan selesai? Kapan persoalanku bisa terselesaikan sehingga aku bisa bernafas lega? Tetapi gambar ini menunjukkan bahwa daripada kita mikirin beban yang berat, beban hidup, nah beban hidup memang selalu berat. Beban hidup memang selalu berat. Tetapi daripada begitu, marilah kita membuat diri kita menjadi kuat. Sehingga akhirnya tumbuhan itu tetap hidup dan dia bisa ngangkat batunya. Itu di dalam posisi itu kan batunya sudah terangkat. Jadi ini nanti kalau tumbuh terus nanti batunya terguling gitu loh. Maksudnya itu begitu nanti batu ini akan terguling. Tapi ini diketemukan dalam posisi seperti ini. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini adalah bicara tentang bagaimana kita bertahan sehingga itu menimbulkan kekuatan bagi kita. Itu yang harus kita pahami bahwa di dalam pada saat kita sebentar saya spot nah ya. Pada saat kita mendapat beban, mendapat persoalan. Bagaimana supaya kita ini tidak terpaku pada persoalannya, tetapi kita berproses dengan persoalan itu sehingga kitalah yang menjadi kuat. Itu yang maunya kan seperti itu. Judulnya kan bertahan dan kita memperoleh kekuatan. Artinya kalau kita bertahan, kalau kita memperoleh beban, kalau kita memperhatikan kekuatan hidup kita, memperhatikan hati kita dan kita benar di posisi Tuhan, maka persoalan itu akan tergulingkan dengan sendirinya. Itu. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini itu terambil dari kitab Kejadian. Ya, sebentar saya buka dulu. Ya, di kitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Kisahnya ini adalah mengenai Nuh. Saya bacakan ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan tiga orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu haruslah kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku
dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dan dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya dan engkau membawa, dan bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Luar biasa. Ini kisah yang menarik. Kalau kita baca kisahnya Nuh dari tahun ke tahun, semakin kita baca berkali-kali, maka kita akan menemukan satu hal yang menarik, lebih menarik lagi dan menarik lagi. Kalau dulu kita baca sekilas, oh iya hebat ya. Ada bahkan ada pengkhotbah yang bilang, dan memang itu kenyataan bahwa pada zamannya Nuh belum ada hujan, sehingga itu perlu iman yang luar biasa. Tetapi hari ini mari kita melihat dari point of view yang berbeda. Jadi prosesnya, saya mau melihat, kita melihat dalam segala proses, dalam proses pembuatannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu berapa tahun Nuh membuat bahtera? Nah, itu menarik. Karena di Alkitab nggak disebut. Bapak Ibu cari itu nggak disebut. Berapa tahun nggak disebut. Tetapi dari ayat-ayat yang ada, kita tahu, oh ternyata sekian tahun. Nah, dari situ kita bisa membandingkan diri kita. Berapa lama proses yang kita hadapin? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, tergantung kita di proses Tuhan sejauh mana. Tapi percayalah, pada saat kita tetap bertahan, pada saat kita tetap bertahan, berharap kepada Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan itu tidak sia-sia, maka kemenangan akan ada dalam diri kita. Janji Tuhan akan terjadi pada saat kita tidak menyerah. Seperti pohon dan batu tadi yang gambarnya yang saya tampilkan. Pada saat pohon itu tidak menyerah, dia terus tumbuh, dia membentuk kekuatan, melatih otot-otot dari cabang utamanya dia, terus batang utama, terus kemudian dia terus naik mengikuti matahari, mengikuti dan terus naik, akhirnya batu itu mulai terangkat. Maka saya percaya akarnya juga kuat. Akar dari pohon yang di dalam gambar yang tadi saya share itu pasti akar pohon itu sangat kuat sehingga dia bisa bertahan. Nah, ternyata di dalam kita bertahan di dalam Tuhan, di dalam kita bertahan di dalam proses Tuhan, itu ada kekuatan yang ditimbulkan. Bahkan di Keluaran 8 ayat 2 ada hal-hal yang terjadi. Yang satu adalah, yang pertama adalah kerendahan hati kita. Kita menjadi orang yang lebih rendah hati. Itu adalah proses yang pertama, hasil proses yang pertama. Kalau kita menjadi sombong berarti salah prosesnya. Anda sudah salah jalur kan begitu. Tetapi marilah kita jangan salah jalur. Pada saat kita terima proses, biarlah itu menjadikan kita orang yang rendah hati. Orang yang tahu bahwa oh, orang diproses Tuhan itu ndak enak. Seperti kemarin saya juga ketemu orang, bukan bukan orang proses Tuhan, tapi dia nggak bisa menerima keadaannya. Jangan sampai seperti itu. Minggu lalu saya ketemu orang yang demikian, orang yang tidak bisa menerima keadaannya. Artinya apa? Orang apa? Orang gila. Saya naik sepeda sore itu, pagi apa sore? Oh, pagi. Pagi saya selalu naik sepeda untuk supaya dengkul saya sehat. Karena saya kena osteoartritis level 3 dan 4, sampai level 3 dan antara level 3 dan 4. Desember itu saya sebetulnya hampir tidak bisa berjalan. Jadi waktu saya khotbah di tempatnya Bu Heni itu berdiri aja susah sebetulnya itu. Tapi Tuhan tolong. Itu yang luar biasa. Tapi hari ini tadi saya kaget. Saya ngambil barang tuh sambil setengah jongkok gitu.
Kok saya bisa setengah jongkok? Setengah jongkok itu paling susah padahal. Kalau jongkok lebih inilah ya. Kalau setengah jongkok itu paling susah. Butuh kekuatan, butuh supaya nggak sakit. Ternyata dengkul saya sudah dipulihkan Tuhan. Jadi Mm-mm. karena Tuhan pasti memulihkan. Kalau kita berdoa, kita berusaha apapun caranya Tuhan pasti Tuhan pulihkan. Kesembuhan itu belum tentu didoakan langsung sembuh. Ada yang didoakan langsung sembuh. Beberapa orang di sini didoakan langsung sembuh. Ada yang didoakan berkali-kali baru sembuh. Ya nggak apa-apa. Tapi itulah prosesnya Tuhan. Seperti yang saya lakukan, saya latihan sepeda 7 kilo hampir setiap hari selama 6 bulan. Dan hari ini saya kaget. Ternyata saya bisa setengah jongkok. Itu luar biasa, setengah jongkok. Bisa dibayangkan ya. Hmm. Jadi semua dalam segala situasi pasti ada proses yang kita hadapi dan pasti ada hikmat yang kita bisa dapatkan. Ternyata dengan latihan, dengan apa semuanya bisa. Nah, seperti kita kembali ke kisah tadi Nuh. Apa sebetulnya yang terjadi di dalam Nuh dan kenapa dia dia bisa berhasil dan berapa lama? Nah, proses ini yang perlu perlu kita tahu dulu supaya kita paham berapa lama Nuh mengalami proses itu. Di, kita lihat di kita lihat di Kejadian 5 ayat 32. Sudah saya catat, saya langsung bacakan. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memeranakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi, Sem, Ham, dan Yafet itu anak yang didapatkan Nuh pada saat dia berusia 500. Lahirnya kapan nggak diomongkan ini. Ini nggak diomongkan, tapi kita kita bisa mengkira-kira, oh pokoknya tiga anak ini ada pada saat Nuh sudah berusia 500. Udah itu aja. Memang nggak eksak. Kali ini tidak eksak sekian tahun persis enggak. Tetapi paling paling nggak kita tahu di umur 500 tahun Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, nah 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh, ke hari yang ke-17. Sekarang bulan ke berapa ini? Ini bulan 4 ya. Udah lewat. Kalau bulan 2 Imlek kemarin ya berarti ya. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah apa nih terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit di tingkap-tingkap di langit. Ini kisah ini ditulis zaman dulu ya. Jadi itu hujan deras sebetulnya. Jadi itu penggambaran dari kisah ya, penulis zaman itu kan kisahnya ini Musa. Musa itu kan dia sekolah di Mesir, sekolah di Firaun, sekolahnya Firaun gitu ya. Jadi gaya sastranya ada. Jadi di situ tertulis terbelahlah segala mata air samudra raya dan yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit terbuka. Hujan deras. Kalau kita lihat hujan deras itu kan seolah berlapis-lapis awan itu mulai dari warnanya putih abu-abu sampai hitam gelap. Nah, itu kan bagi Musa dianggap sebagai tingkap-tingkap di langit. Itu tercurahkan semua hujan deras. Itu adalah hujan pertama kali di zamannya Nuh. Terus kemudian sekarang kenapa Nuh bisa bertahan? Berarti sekitar berapa tahun? Sekitar 100 tahun. 100 tahun. Nah, kita cek lagi lebih dekat lagi. Kira-kira berapa tahun? Ini kita lihat di Kejadian 6 ayat 18. Tadi kan Kejadian 6 ayat itu ya. Sekarang Kejadian 6 ayat 18. Tetapi, nah ini yang penting. Dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi pada saat perintah itu turun, pada saat perintah untuk membuat bahtera itu turun, kondisinya anak-anakmu sudah menikah.
Nah, mulai paham ya ini ya. Jadi yang tadi kan Nuh punya anak Sem, Ham dan Yafet itu umur 500. Kemudian Kak Bahtera jadi umur pada saat Nuh umur 600. Pada saat Bahtera sudah jadi dan turun hujan itu umur 600. Tepatnya kapan dia membuat Bahtera itu tepatnya adalah di ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam Bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Artinya istri anak-anak Nuh sudah anak-anak Nuh sudah punya istri. Nah, anak-anak sudah punya istri itu umur berapa kira-kira? Kira-kira ya kalau umur sekarang kan 20 lebih hampir 30 gitu kan. Kalau dulu kan mungkin sekitar 18 19. Ya kita cincai lah hampir 20 tahun gitu. Anak pertamanya Nuh punya punya istri. Karena ada anak kedua, ada anak ketiga. Orang itu kalau punya anak biasanya kan berendeng, ya kan? Selisih setahun atau selisih 2 tahun. Yang paling setengah mati kan sisinya 3 tahun itu. Kalau Sam, Ham dan Yafet selisih 3 tahun, itu yang satu masuk SD, satu masuk SMP, satu masuk SMA. Repot itu nanti biayanya. Jadi ya kira-kira 5 tahun lah antara tiga-tiganya. Jadi boleh dong saya bilang bahwa pada saat perintah Tuhan itu firman Tuhan turun kepada Nuh itu Nuh kira-kira karena ini nggak tertulis ya kira-kira Nuh berusia 525. Kemudian hujan itu turun, banjir itu mulai terjadi, Kak Bahtera itu sudah jadi selesai itu pada saat Nuh umur 600. Jadi ada satu firman Tuhan turun kepada Nuh untuk Nuh kerjakan selama 75 tahun. Bukan 100 ya, 75. Kira-kira. Sekarang persoalan yang kita hadapin berapa tahun? Nah, itu yang membuat kita jadi, oh iya, 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 iya. Oke deh, gitu ya. Jadi masih belum banding sama Nuh. Tapi yang kita mau sekarang, yang Tuhan mau, bukan itu aja. Tuhan mau apa? Tuhan mau apa yang membuat Nuh bisa kuat bertahan. Nah, ini kunci. Kunci yang harus kita pegang. Apa yang membuat Nuh bisa kuat bertahan? Itu yang penting. Karena apa? Tanpa itu, Nuh mungkin tidak bertahan dalam perintahnya yang sekian puluh tahun. Jadi, itulah yang disebut visi dari Tuhan. Nah, visi atau firman Tuhan atau perintah Tuhan kepada kita. Visi Tuhan kepada kita itu apa? Itulah yang membuat Nuh kuat. Itu ayatnya di Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh selama 75 tahun tepat melakukan membuat bahtera itu. Kok lama, Pak? Ya iya. Zaman dulu dia cuma berempat sama anaknya tiga dan dia empat yang bangun bahtera. Bayangkan mereka berempat. Ada yang nebang pohon, ada yang gergaji, ada yang motong. Sehingga akhirnya bahtera itu jadi. Ada 4 orang, hanya 4 orang bangun ya pantas saja lama. Perlu ke hutan, ambil lagi. Kalau sekarang kita bangun rumah bisa cepat karena apa? Karena ada suppliernya. Ada yang bikin batu bata, ada yang bikin kayu juga sudah jadi. Semua tinggal potong, pasang. Semen juga sudah siap kan begitu. Dulu semua zaman nu dia bikin sendiri karena apa? Pada saat bikin dia diketawain sama banyak orang sehingga dia harus bikin sendiri sehingga perlu waktu yang panjang dan Tuhan pun dengan sabar menunggu asal kita tetap bertahan asal kita tetap memegang janji Tuhan Tuhan juga akan sabar menunggu kita dan percayalah pada saat yang tepat janji itu akan digenapi apapun yang kita hadapi janji itu akan digenapi jadi visi yang datang dari Tuhan apa visi yang datang dari Tuhan? Itu yang harus kita pegang. Seperti di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
tidak nggak ada capeknya gitu loh ya. Contoh-contoh nih, contoh mengenai visi. Zaman dulu orang itu kan kalau berhubungan sama orang lain itu kan pakai telepon, telepon rumah kling gitu, inget ya. Ada yang masih ingat telepon rumah jadi putar gitu. Masih ingat ya? Nah, ketahuan usianya ya. Usianya seumuran saya ke atas itu ya, telepon masih kering gitu. Ya, terus kemudian apa? Orang mulai oh, ada bilang pakai pos. Oh, itu kelamaan lagi, Bu Vivin. Kalau pos itu kelamaan lagi. Tapi telepon yang maju lah, jangan kelamaan nanti pusing ya. Itu ceritanya. Telepon ya, telepon gitu. Kemudian orang kepingin apa? Orang kepingin teleponnya bisa dibawa-bawa. Orang kalau saya pergi kemanapun, teleponnya bisa bisa di bisa menghubungi saya gitu ya. Nah, tahu nggak telepon yang dulu yang pertama kali keluar yang telepon yang segede begini, segede ini, wah segede ini. Segede gini ya, gede. Ya nggak tahu separuhnya ini ya kali ya. Itu. Ada kan telepon yang segitu gede ya, segede gaban itu kalau dilempar ke anjing bisa kaing-kaing anjing. Itu sebuah visi yang hanya bisa telepon. Kemudian maju lagi. Maju lagi apa? Zaman dulu ada yang pernah punya kalau saya dulu Sony Ericsson, Ericsson. Ericsson yang bisa ditarik, celek gitu. Nah, ada baterai tambahannya lagi. Itu karena sebuah visi. Orang kepingin lebih simpel, lebih kecil. Dari telepon yang besar jadi kecil. Dari kecil saya bisa menggabungkan dengan text message. Saya sebelum pegang HP dulu, saya pegang yang namanya pager. Saya punya pager dari kantor saya. Nah, masih ingat dengan pager ya. Nah, kalau ada yang masih ingat dengan pager, nah itu juga berarti usianya memang selevel saya. Itu adalah lahir dari visi. Bagaimana orang kalau supaya bisa dihubungin. Maka saya itu kemana-mana bawa pager dulu. Pager kemudian kalau bos saya butuh saya langsung dia langsung titit, harap hubungin sekian. Maka saya harus cepat-cepat cari telepon umum, kemudian saya bisa telepon. Seperti itu. Pager kemudian digabung jadi satu dengan handphone yang gede tadi, jadi kecil keluar HP Ericsson yang saya pegang waktu itu. Bukan Nokia. Orang-orang pakai Nokia, saya pakai Ericsson. Kemudian apa? Oleh karena visi orang lagi, orang ingin gabungkan antara Walkman. Nah, ingat ya Walkman ya. Walkman segala macam itu kan jadi satu semuanya. Sampai akhirnya ini dia. Nah, ini dia. Ini iPhone nih. Ini iPhone gaya dikit nih iPhone. Ya, itu adalah hasil dari visi yang orang terus berkembang. Sekarang visi apa dari Tuhan kepada Bapak Ibu semuanya? Itu yang harus didapat. Apapun visinya, cari dan tanya pada Tuhan. Mengenai visi ini adalah satu hal yang sangat pribadi. Jangan minta doa saya. Ini harus doa kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau mau dalam hidupku. Nah, jalanin visi itu, maka percayalah kita akan kuat di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan mampu terus berjalan dengan Tuhan, dengan visi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mengenai kesepakatan. Kita harus sepakat. Ternyata Tuhan itu suka dengan sebuah kesepakatan. Jadi dikatakan di situ mereka penuh dengan anak-anaknya bekerja bersama membangun visi dari Tuhan, membangun bahtera itu. Maka itu perlu kerjasama. Kita harus kerjasama. Suami istri harus kerjasama, harus kompak. Jangan bukan berarti gimana ya. Saya pernah ngadepin satu kasus kan harus kompak, Pak. Jadi istri saya harus nurut saya atau suami saya harus turut saya. Bukan seperti itu. Yang namanya harus kompak itu adalah kebersamaan adalah kita sepakat, kita rundingan, apapun hasilnya, kemudian kita sepakat, kita sepakati. Nah, gitu yang kita sepakati, kita kerjakan bersama-sama. Seperti kisahnya Nuh. Kebetulan Nuh yang terima visi dari Tuhan, maka dia sepakat dengan keluarga dan anak-anaknya sehingga dia bisa melakukan apa yang jadi firman Tuhan.
dua hal saja yang saya mau sorotin malam hari ini adalah satu visi, kedua kebersamaan. Bagaimana kita membangun kebersamaan di dalam Tuhan supaya kita semuanya boleh benar-benar berjalan bersama Tuhan dan akhirnya tujuan akhirnya apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita terjadi itu terjadi dalam hidup kita. Apapun itu. Apakah itu sebuah pelayanan, apakah itu sebuah bisnis, apakah itu pokoknya visi dari Tuhan itu yang Bapak Ibu mesti doakan dan tanya kepada Tuhan secara pribadi. Jangan tanya orang ya. Jadi bertanyalah kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang ya. Jadi tanyalah kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Sehingga persoalan kok nggak selesai-selesai. Kalau persoalan udah selesai ya sudah ngucap syukur saja gitu ya. Jadi semuanya kita mari kita lihat bahwa Nuh di dalam prosesnya yang cukup lama, toh akhirnya dia bisa menyelesaikan tugasnya. Dan banyak orang bisa menyelesaikan tugasnya. Abraham, dia bisa menyelesaikan tugasnya. Padahal dia diberi tugas pada saat dia umurnya juga sudah tua. Tugasnya apa? Dia dijanjiin bahwa dari keturunanmu. Tuhan janjinya begitu. Bukan dia nggak janjiin kamu punya anak. Tapi dia bilang, dari keturunanmu. Secara tidak langsung, Tuhan bicara kepada Abraham, kamu akan punya anak. Walaupun posisi dia hampir dia tidak punya anak seperti itu. Tetapi dari keturunanmu akan lahir bangsa-bangsa. Itu yang janjinya Tuhan. Kemudian Gideon. Gideon memangnya dia mendapat visi Tuhan dalam posisi apa? Jadi jangan bilang, waduh aku nggak bisa Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Gideon, dia menerima visi dari Tuhan pada saat dia sedang ketakutan, dia sedang bangsanya sedang ketakutan dan dia sedang bersembunyi di tempat pengeringan bukan pengeringan penyaringan anggur padahal dia sedang panen gandum itu Gideon ya banyak orang jadi banyak Tuhan itu kalau selalu membangun seseorang membangkitkan seseorang bukan berarti orangnya pinter bukan berarti orangnya jagoan bukan berarti orangnya memang capable enggak tapi Tuhan mau membangun orang dari yang tidak bisa apa-apa. Abraham yang tidak bisa punya anak, Tuhan janjikan dari keturunanmu. Gideon yang ketakutan, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Itu caranya Tuhan. Sehingga dia mau membuktikan bahwa aku adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Aku bisa membuat. Jadi kalau dipilih Tuhan juga jangan bangga. Wis gua, siapa gua. Jangan begitu ya. Artinya Anda sudah nggak mampu sebetulnya dipilih Tuhan. Makanya karena Tuhan sedang mau berkarya dalam hidupmu. Nah itu loh ya. Jadi bukan saya itu jagoan. Enggak, karena Tuhan mau berkarya dalam hidup saya. Itu. Kalau Bapak Ibu mau dipilih Tuhan, itu karena Tuhan mau berkarya dalam hidup kita. Itu yang perlu kita ingat. Supaya kita semuanya menjadi di dalam prosesnya Tuhan menjadi lebih rendah hati. Itu di kitab Keluaran 8 ayat 2. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu, biarlah Engkau yang terus memberkati kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang melindungi kami. Bahkan Engkau yang berikan hikmat kepada kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Dan Engkau juga beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.